Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Izin Allah kita dapat bertemu, kudrat dan iradat kita dapat bertemu. Semoga pertemuan kita pagi hari ini pertemuan yang diridhoi Allah. Amal ibadah kita berterima di sisi Allah. Doa dan hajat kita diijabah Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram kita dan masih membaca bab pembagian sedekah. Pertemuan bulan yang lalu satu sudah kita baca hadisnya, sekedar mereview saja. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu shadaqah li ghaniyyin illa khamsah li 'amilin 'alaiha aw rajulin ishtaraha bimalihi aw gharimin aw ghazin fi sabilillah aw miskin tusuddiqa alaihi minha fa ahda minha li ghaniyin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat itu ya, kalau di sini maknanya katanya itu sedekah tapi maknanya zakat. Zakat itu tidak boleh atau tidak halal diberikan kepada orang kaya kecuali 5 hal. Jadi kalau dia zakat itu kan bukan diberikan kepada orang kaya, tapi ada beberapa hal yang boleh orang kaya itu menerima zakat. Pertama, li'amilin 'alaiha. Pertama yaitu amil zakat ya. Amil zakat itu ya kita kategorikan termasuklah panitia zakat ya, walaupun tidak pas benar ya. Amil zakat itu kan ada juga di undang-undang kita ya. undang-undang zakat itu berkaitan tentang amil itu kan, amil itu tugasnya orang yang menerima zakat dan mendistribusikan zakat ya. Jadi menerima sebagai fasilitator ya, dia menerima dan memfasilitasi supaya zakat itu terpenuhi ataupun tersubsidi, terbagikan kepada yang berhak. Itu namanya amil. Jadi amil itu walaupun dia kaya tapi tetap dapat bagian, karena memang dia mendapatnya itu bukan dari sisi dia miskin, tapi karena dia sudah profesionalitas dalam bertugas sebagai amil. Amil biasanya nanti ada kalau di negara kita sesuai dengan undang-undang zakat itu ya, itu ada namanya Badan Amil Zakat ya, Baznas RI ya. Di undang-undang itu amil-amil itu memang ditugaskan untuk menerima zakat dan untuk mensubsidikan zakat, memberdayakan zakat. Maka mereka mendapatkan bagiannya, mereka mendapatkan bagian zakat itu ya. Kemudian
Au rajulin ishtaraha bimalihi, atau orang yang membelinya dengan hartanya, Ya, orang yang membeli dengan harta dia, sebagai pembeli itu juga mendapatkan harta zakatnya. Au gharim, atau orang yang berutang. Saya sudah jelaskan pada bulan yang lalu, maksudnya orang-orang yang berutang ini, tapi bukan hutang gharim itu bukan untuk pribadi dia, tapi untuk keperluan sosial, untuk keperluan lain, itu dapat juga. Au ghazin fi sabilillah, atau orang yang berperang di jalan Allah. Nah, orang yang berperang di jalan Allah itu dikategorikan sabilillah. Ya, itu dapat juga bagian zakat. Walaupun dia kaya. Ya, jadi seperti itu. Au miskin tusuddiqa alaihi minha, atau orang miskin yang menerima zakat kemudian memberikannya kepada orang kaya. Fa'ahda minha li ghaniyyi. Jadi dia awalnya miskin, tapi dia menerima zakat, menerima zakat, tapi hasil yang diberikan tadi diberikan kepada orang kaya. Walaupun orang kayanya tadi mungkin dari sisi orang miskin tadi bukan pemberian zakat, tapi bagi orang yang miskin tadi itu dia dapat zakat. Jadi seperti itu. Inilah 5 hal yang dikategorikan mereka itu mendapat sedekah ataupun mendapat zakat. Nah, ini perlu dipahami ya. Ini 5 kelompok. Wa an Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar anna rajulaini haddatsahu annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi minas shadaqah faqallaba fihi mal basar fara'ahuma jaldain faqala in syi'tuma wala hazza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasabin. Rawahu Ahmad. Hadis bersumber dari Ubaidillah ibnu Adi ibnu Al-Khiyar, ya, namanya panjang ya, namanya sebetulnya Ubaidillah ya, cuma kan orang Arab ini memang dia biasanya mensanadkan namanya itu sampai ke atasnya ya, pakai bin. Kalau kita kan jarang ya, kalau kita siapa Ahmad, ya sudah, jarang disebut Ahmad bin Tukimin contohnya ya, jarang, ya sudah Ahmad saja. Kalau ini kan ya Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar. Jadi Ubaidillah anak Adi anak Al-Khiyar ya. Bahkan ini kan bicara nasab ya. Kalau ada kadang orang-orang spesial itu kadang hafal ya sampai Nabi Adam alaihissalam. Aduh, itu luar biasa itu ya. Kita itu kalau dari bapak kita hafal, kakek kita masih hafal. Bapaknya kakek kita hafal nggak? Udah agak sulit kita kan, nggak ketemu kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar radhiyallahu anhu, bahwa 2 orang menceritakan kepadanya, ya, bahwa mereka telah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta zakat kepada beliau. Jadi mereka mendatang kepada Nabi, ada 2 orang laki-laki ya, mendatang kepada Nabi, mereka minta zakat, bagian zakat. Lalu beliau memandangi mereka, Rasul nengok ini ya, melihat mereka gitu. Maka beliau mengerti bahwa mereka masih kuat, fisiknya kuat. Ya. Faqallaba fihi ma'al basar fara'ahuma jaldain. Lalu beliau berkata, Nabi berkata, jika kalian mau, insyi'tuma, jika kalian mau, aku beri kalian zakat. Namun tidak ada bagian zakat bagi orang kaya dan kuat bekerja. Nah, kecuali yang 5 tadi ya, ada kan kaya kan. Tapi ini kan case-nya itu 2 orang lelaki datang kepada Nabi, Rasul bagi aku dong zakat. Diplototi Nabi lah istilahnya seperti itu. Dilihat Nabi orangnya masih kuat, gagah, datang. Nah, kalau kalian mau nggak apa-apa. Namun kalian tidak ada bagian zakat bagi orang kaya dan kuat bekerja. Jadi
orang yang kaya dan kuat bekerja itu tidak dapat, kecuali tadi amil ya. Amil tadi sudah segala macam ya. Jadi kalau dia orang pemuda, ini kan ceritanya pemuda orang kaya ya, datang kepada Nabi, ya Rasul, bagi dong zakatnya. Dilihat Nabi orangnya gagah, kaya, mungkin naik kendaraannya mungkin onta lah ya, atau kendaraan ontanya gede-gede. Kalau sekarang mungkin yang naik mobil ya nggak boleh dapat subsidi lagi lah BBM-nya kan gitu kan, contoh gitu ya. Nah, jadi begitu. Maka datang kepada, itu gimana? Mau zakat? Tapi zakat tidak diberikan kepada orang kaya dan orang yang kuat bekerja. Iyalah, orang-orang kayak gitu itu nggak berhak menerima zakat. Zakat itu kan diberikan kepada orang yang apalagi dikategorikan 8 golongan itu kan, yang al-asnafus samaniyah itu. Jadi pertanyaan gini, bolehkah kita meminta zakat? Boleh. Ini hadisnya kan begitu. Cuma lihat siapa orangnya. Ya, kalau perkara dia mau datang ke amil gitu kan, boleh kita minta zakat. Kalau dia memang nggak mampu, miskin, fakir, itu boleh datang. Ya, minta, kami tolong minta zakat. Tapi kalau zakat relatif nggak begitu banyak, yang banyak itu kurban. Datang orang kan panitia apa dari lembaga-lembaga itu kan, yayasan-yayasan bawa proposal gitu, datang ke panitia itu kurban, datang, Pak, kami dari yayasan ini ada anak asuh kami berapa gitu ya, tapi bukan anak asuh, yayasan panti asuhan yang di Tangerang ya, yang apa pelaku siapa, Abi Sudirman ya kan, yang apa ya, perilaku penyimpangan seks kan, santrinya semua disodomi semua Pak Haji ya, nauzubillah ya. Itu sekarang sudah jadi tersangka ya kan, bukan hanya ustadznya, 3 orang yang pelakunya, nauzubillah ya. Saya lihat memang kan di medsos itu gaya ustadznya memang agak gemoy-gemoy juga gitu ya, ngeri sekarang ya. Yalah, hati-hati, tapi ya tidak semuanya seperti itu. Saya teringat dulu ada juga Pak, saya tidak sebut nama, di Medan juga seperti itu. Jadi santrinya itu akhirnya ngaku karena udah nggak tahan lagi, baru ngomong dia sama wali santrinya, sama orang tuanya, saya beginiin. Kasusnya kan seperti itu juga, hampir sama. Ya, itu cocoknya ya bukan hanya di penjara itu. Jadi seperti itu. Nauzubillah ya. Hati-hati ya. Makanya kadang kalau yayasan-yayasan sudah tersembunyi, sepi apa, terisolir dari keramaian itu, hati-hati juga ya. Jadi begitu. Di Tangerang itu ya, Pak Haji, di Tangerang kan, nah, di Tangerang. Saya bacanya aja ya Allah, nauzubillah, ngeri ya, innalillah. Jadi kalau kalian mau boleh, tapi dengan catatan kalian itu harus miskin dan harus tidak mampu bekerja. Jadi kalau orang kaya dan mampu bekerja itu tidak dapat. Ya, kita lanjut. Wa an Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Haris radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shadaqata la tanbaghi li ali Muhammad, innama hiya awsakhun nas, wa fi riwayatin wa innaha la tahillu li Muhammad wala ali Muhammad, rawahu Muslim. Hadis bersumber dari Abdul Muttalib ibnu Rabi'ah ibnu Haris, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zakat itu tidak patut bagi keluarga Nabi Muhammad. Karena ia sebenarnya adalah kotoran manusia. Dan menurut satu riwayat, sesungguhnya ia tidak halal bagi keluarga Muhammad, bagi Muhammad ya, Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang zakat itu kan pembersih.
pembersih dari harta yang kita miliki supaya bersih dikeluarkan. Berarti itu kan kotoran, supaya diri kita bersih. Maka oleh karena itu nggak mungkin tidak layak, tidak etis, tidak elok kotoran kita itu yang dikategorikan zakat tadi itu diberikan kepada Nabi Muhammad dan diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarga Nabi Muhammad tidak mendapatkan zakat, tidak berhak mendapatkan zakat, karena mulianya Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, ternyata zakat itu kotoran Pak. Jadi ini bahasa nabinya, innama hiya ausakhun nas, bahwa zakat itu adalah kotoran manusia. Iya kan begitu. Kita punya rezeki, zakat fitrah lah contohnya. Zakat fitrah itu kan, fitrah itu mensucikan, supaya diri kita suci, kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan membayar zakat. Maka harta zakat yang kita keluarkan itu sama dengan kotoran. Apakah pantas itu diberikan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad? Jawabannya tidak. Maka Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berhak atau tidak pantas menerima zakat, tidak boleh mereka. Jadi seperti itu. Ya. Maka oleh karena itu zakat sebagai pembersih dari harta yang kita miliki. Makanya ada namanya zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah, diri kita yang disucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Dengan membayar zakat. Ada zakatul mal atau zakat al-amwal. Ya, zakat mal itu zakat harta, dari harta yang kita miliki supaya bersih, maka dizakatkan. Ya, panen padi, ya, nasabnya, nisabnya itu sudah sampai 5 ausak. 5 ausak itu nisabnya itu sekitar hampir 800 kilogram, ya, atau 780, ambil kita genapkanlah 800 kilo. Jadi supaya bersih dia panennya tadi, supaya harta zakat, supaya harta dia miliki melalui panen padi tadi itu bersih, ya, maka dizakatkanlah, ya, zakatnya. Jadi berapa zakatnya? Kalau dia ditanam pakai irigasi tentu beda dengan tanah hujan dan segala macam. Jadi itu sekitar hampir 800 kilo, ya. Itu banyak juga itu Pak, ya. Jadi kalau baru panen cuma 50 kilo atau 100 kilo itu nggak wajib dizakati, ya. Jadi oleh karena itu nisabnya. Maka zakatul mal, kan ada zakat perdagangan, perhiasan, kemudian zakat emas dan perak, termasuklah zakat pertanian tadi. Jadi dengan kita berzakat itu kita membersihkan harta yang kita miliki. Ya, masa kotoran tadi diberikan kepada Nabi Muhammad, tidak layak lah. Jadi seperti itu Pak. Jadi sebenarnya kalau kita berzakat itu, ya, jangan merasa bangga Pak. Karena itu kita memang ya untuk mensucikan harta kita sendiri. Tentu karena Allah kepada orang yang berhak, ya, orang yang menerima zakat itu, ya tentu kita senang karena sudah memberi orang, berbagi daripada harta yang kita miliki, kita bagi sama orang melalui alternatif zakat tadi, itu bagus, ya. Cuman kan pada dasarnya sebenarnya itu keuntungannya bagi kita juga, keuntungan bagi muzakinya, ya, bukan hanya keuntungan bagi orang mustahiknya, bagi orang yang menerima zakatnya saja, bukan. Tapi kepada orang yang berzakat kan menjadi keuntungan dia sudah mensucikan hartanya, ya. Nah, makanya satu sisi kita jangan merasa sombong, jangan merasa bangga ketika kita menjadi seorang muzaki gitu. Jadi kenapa? Karena harta kita itu sendiri yang kita bersihkan. Jadi membersihkan harta kita itu dengan sedekah, dengan zakat. Jadi seperti itu. Karena memang apa yang kita miliki itu harus dibersihkan. Bagaimana jasad kita supaya bersih, tubuh kita, fisik kita, jasmani dan rohani kita supaya bersih, diapain? Ibadah kepada Allah.
Bagaimana hati kita supaya bersih? Maka banyak zikir kepada Allah. Ya. Bagaimana jasad kita, jasmani kita supaya dibersihkan? Ya, maka banyaklah beribadah. Makanya tengok, ada para ulama itu mengajarkan ketika berwudu, nanti setiap membasuh anggota wudu itu dianjurkan untuk berdoa. Ketika berkumur-kumur, berdoa aja, ya Allah, semoga dengan kumur-kumur ini bisa menghilangkan dosa mulutku. Ya, kemudian dengan membasuh tangan, supaya dengan membasuh tangan ketika berwudu ini, ya Allah, supaya dosa tanganku ini bisa dihapuskan. Ada doanya itu. Membasuh kaki juga seperti itu. Supaya apa? Supaya kaki selama hidup di dunia ini yang nggak jelas juntrungannya ke sana kemari, maka dengan berwudu ini semoga engkau hapuskan dosa yang ada di kakiku. Jadi seperti itu, Pak. Maka supaya bersih anggota tubuh kita dengan beribadah kepada Allah. Begitu juga supaya harta kita bersih, dizakatkan. Maka bagi kita jangan merasa bangga. Kenapa? Karena memang itu tadi yang kita beri kepada orang lain itu adalah kotoran kita. Jadi seperti itu ya. Satu hadis ini riwayat Imam Muslim. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu qala masyaitu ana wa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah a'taita banil Muttalib min khumusi Khaybar wa taraktana wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama banul Muttalib wa banu Hashim syai'un wahidun. Rawahul Bukhari. Hadis bersumber dari Ibnu Mut'im, ya, Jubair bin Mut'im, semoga Allah meridai beliau, berkata, aku dan Utsman bin Affan pernah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah memberi 1/5 dari hasil perang Khaybar kepada Banul Muttalib, dan baginda meninggalkan kami padahal kami dan mereka adalah sederajat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Banul Muttalib, Bani Muttalib dan Bani Hashim adalah satu keluarga. Itu juga tidak boleh menerima zakat. Ya, Banul Muttalib kan berarti keluarga dari paman, dari kakek, dari ayah, ya kan? Ya, Abdullah. Ya, bapak Nabi kan namanya Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya. Sementara Khadijah dari Banu Hashim. Ya, jadi baik dari keluarga Banu Hashim ataupun keluarga Banu Muttalib yang itu adalah Ali Muhammad, ya, keluarga Nabi Muhammad, maka mereka tidak mendapatkan zakat. Walaupun kalau dia dari perang itu dapat, beda. Habis perang Khaybar, maka keluarga Bani Muttalib, ya, Nabi itu memberikannya 1/5 hartanya dari peperangan Khaybar. Tapi ketika dia bagian zakat itu tidak dapat. Beda kan? Konteksnya beda. Kalau zakat tadi membersihkan dari harta yang kita miliki, berarti itu kotoran. Kalau dia perang, hasil perang itu bukan kotoran, itu karena memang hak layak, jadi hasil rampasan perang. Ya, boleh itu dinikmati, boleh. Ya, makanya nanti ada namanya ghanimah. Ghanimah itu harta yang diperoleh dari peperangan. Ya, pasukan non muslim kalah gitu, ternyata banyak yang dirampas. Seperti apa? Onta, emas dan perak, kan biasanya kan seperti itu dalam peperangan.
Karena berperang itu bukan hanya sekedar membawa senjata saja, apalagi kalau perangnya itu sampai berhari-hari, dia harus ada logistiknya. Jadi itu boleh, halal, dinikmati, ghanimah namanya, hasil rampasan perang. Tapi melalui peperangan, itu bukan pencurian, Pak. Bisa dipahami, Pak, ya? Nah, beda dengan pencurian. Kalau pencurian kan memang kita ambil ketika tidak melalui peperangan, ya, kita ambil dengan keadaan dipaksa. Kalau ini kan niatnya untuk perang, karena berperang kalah satu pihak, maka bagi yang menang itu boleh mengambil ghanimahnya. Maka Rasul memberikan 1/5-nya kepada Banil Muttalib, keluarga Nabi dari ayahnya, ya, kalau Hashim dari bapaknya. Jadi seperti itu. Maka oleh karena itu, baik Banil Muttalib dan Banu Hashim itu keluarga besar Nabi, syai'un wahidun, itu menjadi satu keluarga. Makanya tidak boleh menerima zakat, tapi boleh menerima bagian selain zakat. Hadiah boleh, hadiah, hibah juga boleh. Apalagi hadiah. Hadiah itu kan Nabi pernah mendapat hadiah. Wah, sering Nabi mendapat hadiah dari para sahabat, dari orang-orang muslim waktu itu. Kenapa? Karena tujuan hadiah itu kan untuk memuliakan orang yang diberi, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Jadi kalau Bapak ngasih saya, jangan sedekah namanya. Apa, Pak? Hadiah. Contohnya lah, istilahnya kan seperti itu. Bapak ngasih atasan, Bapak ngasih pimpinan, Bapak ngasih kiai, jangan sedekah. Pak Kiai, ini sedekah saya. Ya Allah Rabbi, janganlah Pak Kiai, ini hadiah saya ke Pak Kiai. Ustadz, ini hadiah saya kepada Ustadz, atau siapapun lah. Karena takzimnya, karena menghormati orang yang diberi itu namanya hadiah. Jadi ada hadiah, ada hibah. Kalau hibah pemberian biasa saja, ya. Jadi Nabi itu pernah mendapatkan hadiah baju besi, ya, baju untuk berperang, ya. Itu baju besi itu ternyata berat, ya, Pak. Ya berat kan, besi kan, baju. Tapi begitulah. Jadi Nabi mendapatkan baju besi dari seorang Islam, ya, seorang sahabat, sehingga beliau itu orang yang memberi itu tadi, baju besi tadi yang diberi itu namanya hadiah, karena orang tadi memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Kalau hadiah boleh, bos sedekah boleh, yang nggak boleh itu zakat. Wa an Abi Rafi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sadaqah min Bani Makhzum faqala li Abi Rafi ishabni fa innaka tusibu minha qala hatta atiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'as'alahu fa'atahu fasa'alahu faqala maulal qaum min anfusihim wa inna la tahillu lana sadaqah. Rawahu Ahmad wa Salasa wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis bersumber dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang dari Banu Makhzum untuk mengambil zakat. Jadi beliau mengutus Bani Makhzum untuk mengambil zakat, ya. Mutip, ya. Orang itu berkata kepada Abu Rafi, ya, temanilah aku, engkau akan mendapatkan sebagian darinya. Ia menjawab, tidak, sampai aku menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakannya. Lalu keduanya menghadap beliau dan menanyakannya. Beliau bersabda, Nabi bersabda, hamba sahaya satu kaum itu termasuk kaum tersebut, dan sesungguhnya tidak halal zakat bagi kami. Tidak, ternyata nggak boleh, ya. Jadi seperti itu. Makanya dengan demikian itu tadi, sehingga bagi apa tadi, orang-orang yang dikategorikan tadi, orang itu berkata kepada, temanilah aku, engkau akan mendapatkan bagian darinya. Ia menjawab,
tidak, sampai aku menghadap Rasul. Inilah hebatnya sahabat dulu, Pak. Untuk memastikan pendapatnya, itu mereka bertanya kepada Nabi, bagaimana pendapat mereka. Jadi seperti itu tadi, aku bagi dong, minta dong, segala macam. Tunggu, nanti sampai kita ketemu kepada Nabi. Jadi Nabi itu pemimpin yang memberikan solusi. Ya, jadi ketika ada masalah diberikan jawaban, diberikan solusi. Ya, karena banyak kan kasus-kasus seperti itu. Ya, seperti ketika mereka musafir dan sampai sholat asar, la tusolliyanna katanya. Ketika itu sampai, ada sahabat berpikir, ya kita sebelum nunggu, jadi pesan Nabi bahwa nanti kalau sudah sampai asar, ya. Sementara waktu sudah masuk, mereka belum nyampe, ya kan? Maka para sahabat ada yang berpendapat nanti nunggu lokasi sampai dulu baru sholat asar. Ada sebagian sahabat karena sedang di perjalanan, sudah masuk waktu, mereka sholat saja. Jadi semuanya itu ngadu kepada Nabi, dan Nabi membenarkan semuanya. Anda sudah benar bahwa kalau sudah waktunya masuk sholat, Anda sudah benar yang satu lagi bahwa Anda sesuai dengan apa yang pesan tadi, kalau sebelum nyampe jangan sholat dulu. Itulah hebatnya Nabi, Pak. Sehingga keputusan beliau itu tidak pernah terjadi ketidakadilan. Keputusan beliau, jawaban beliau itu tidak pernah menyakiti orang. Ya. Tapi tetap dibela bagaimana keadaannya. Itulah kalau orang berilmu itu harus seperti itu. Ya, ketika memang ada, sama juga kan, ada dua orang, ada Pak Kiai, dua orangnya, siswanya dua orang berbeda, yang satu begini, yang satu begini. Kalau Kiai yang benar adalah ketika memang bukan disalahkan di antara satu yang dua, tapi tetap bagaimana dicari solusi, jangan sampai bahasanya itu menyalahkan. Kalaupun memang salah yang dilakukan santri tadi, dengan bahasa yang baik dan yang sopan, ya, sehingga apa yang disampaikan oleh Kiai itu masuk di pikiran ataupun di sanubari di orang yang santrinya tadi. Jadi seperti itu. Jadi Nabi itu tidak melarang, tidak mengatakan tidak sah bagi orang sholat duluan karena sudah masuk waktu walaupun belum sampai, dan Nabi tidak mengatakan tidak sah, tidak melarang bagi orang yang sudah sampai baru sholat. Itulah indahnya kalau pemimpin itu, Pak. Sehingga keputusannya, apa yang diputuskan itu menyenangkan semua pihak. Ya. Walaupun hidup ini nggak bisa menyenangkan semua pihak, Pak, nggak bisa hidup. Saya hadir di sini pun, Bapak ikut jemaah sini, saya yakin dan percaya banyak juga yang tidak senang dengan saya. Ya kan, seperti itu. Tapi biasanya kalau ngaji, kalau nggak senang sama ustaznya, tereliminasi, nggak datang lagi dia, yakin saya itu. Jadi begitu. Tapi memang jamaah Masjid Raya Bani Umar ini unik, luar biasa. Jamaahnya luar biasa, saya hafal itu jamaahnya. Ya, paling ya nambah-nambah ya, alhamdulillah. Inilah orang-orang istiqomah itu. Ya, karena ngaji habis subuh ini itu nggak sembarangan itu, Pak. Tidak sembarangan, apalagi kalau udah datang ke masjid, tadi jam 4 udah nyampe ke masjid, ikut habis subuh pengajian, wah itu nggak sembarangan. Kenapa? Memang layaknya habis subuh itu ya tidur. Kalau dituruti nafsu, ya kan? Tapi kata Nabi, tidur habis subuh itu nggak baik. Itu menunjukkan ya filosofinya apa ya, ketinggalan cari rezeki kan. Nah, tapi sebetulnya nggak juga sekarang ya, karena orang kalau ya konteksnya kan, kalau dulu orang bekerja itu kan keluar rumah, ya keluar rumah, pergi pagi pulang sore atau malam. Kalau sekarang kan enggak, ada orang nggak keluar tapi uangnya ya yang penting transferan masuk, ya karena memang online di rumah kan gitu. Jadi ada orang, itulah hebatnya itu Bapak Ibu sekalian, ada orang memang mesti kalau cari rezeki itu ya mesti keluar, bermancat ria dan segala macam. Ada orang hanya duduk aja di rumah sambil ngopi, yang penting pegang handphone, pegang laptop kan, online lah, udah.
Itu yang terjadi masa Covid itu, Pak. Wah, Masya Allah, masa Covid itu luar biasa itu. Para ustadz juga nggak bisa ceramah kemana-mana, ya udah ngajinya di rumah aja sampai bosen itu, Pak. Jadi begitu, satu hari sampai 5 kali 6 kali yang buka laptop, tapi alhamdulillah jadi seperti itu. Jadi kalau orang dulu kan begitu kan, bekerja itu ya, saya ingat dulu masih saya tinggal di Medan itu, Pak. Kalau udah pagi itu ya itu filosofinya seperti burung itu, Pak. Burung itu kan kalau pagi kan keluar dari sangkar, rame gitu kan, cari makan. Nanti pulang udah kenyang, balik lagi ke sarangnya lagi, ke sangkarnya lagi. Begitulah hidup tuh. Jadi kalau udah pagi rame semua. Ada yang naik mobil, naik motor, naik sepeda ya dulu ya. Tahun-tahun saya kecil, tahun 80-an lah gitu, 80-90-an lah. Rame gitu kan. Sore pulangnya udah rame juga. Ya sama juga di kita kan juga begitu kan. Jadi begitu. Tapi sekarang nggak seperti itu. Apalagi sekarang sistem bekerja itu ada WFH kan gitu. Di rumah saja gitu. Jadi begitu. Makanya kalau begitu itu hidup enak juga, Pak. Bapak yang sudah pensiun begitu, biar aja, tapi cair ya. Jadi begitu. Ya apa namanya, makom orang mencari rezeki itu kan beda-beda ya, dinikmati saja. Ada yang mesti pergi dulu baru dapat rezeki, ya, begitu. Ya, jadi oleh karena itu ngaji ini luar biasa pahalanya ya. Kita bicara pahala lah ya. Pahalanya kita serahkan kepada Tuhan tentunya. Gak layaklah kita begitu. Jadi oleh karena itu apa tadi sudah dijelaskan di hadis ini, mereka minta bagian zakat, akhirnya Rasul mengatakan dan sesungguhnya tidak halal zakat bagi kami. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar al-'ata fayaqul a'tihi afqara minni fayaqul khudhu fatamawwalhu aw tasaddaq bihi wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrif wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sesuatu kepada Umar bin Khattab ya radhiyallahu an, lalu ia berkata, berikanlah pada orang yang lebih membutuhkan daripada diriku. Beliau bersabda, ambillah lalu simpanlah atau bersedekahlah dengannya, dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini padahal engkau tidak membutuhkannya dan tidak meminta, maka ambillah. Jika tidak demikian maka jangan turuti nafsumu. Ya, Umar dikasih sesuatu oleh Nabi, ya maka Umar nggak mau. Ya, lalu Umar berkata, berikan pada orang yang lebih membutuhkan ya Rasul, berikan aja deh sama orang gitu ya. Maka Nabi bersabda, ambillah, ambil aja. Setelah diambil simpanlah dan atau bersedekahlah dengannya. Ambil aja, nanti sedekahkan ke orang gitu. Berarti ini nggak boleh terima, nggak boleh nolak rezeki, Pak. Kalau Bapak nggak butuh, ambil aja. Setelah diambil nanti kasih sama orang. Ini kalau dikasih nggak butuh, nggak mau, tapi disimpan juga ya kan. Nah, itu namanya butuh nggak butuh namanya ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nabi memberi sesuatu kepada Umar. Kata Umar, usah ya Rasul, ditolak ya. Kata Nabi, ambil saja, simpan nanti untuk disedekahkan ke orang. Dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini padahal engkau tidak membutuhkannya dan tidak meminta. Umar bin Khattab nggak butuh dan tidak minta. Tapi apa yang dianjurkan Rasul untuk diambil, maka ambillah. Jika tidak demikian maka jangan turuti nafsumu. Kalau ente nggak mau ngambil berarti anda nuruti nafsu anda sendiri. Paling tidak Pak, kalau kita dikasih orang kita terima, menyenangkan hati orang yang memberi. Satu. Yang kedua, sudah kita ambil barang yang dikasih tadi, kita ambil, tidak kita pergunakan, kita kasih sama orang, wah makin tambah pahala lagi.
orang yang memberi tadi dapat pahala, kita juga yang memberi kepada orang dapat pahala. Jangan turuti ego kita. Aku kan mampu, aku kan kaya, aku kan nggak mau, aku kan nggak minta. Oh jangan. Tanggal 27 nanti kan pilkada. Haji, tanggal 27 November pilkada kan? Ada orang datang, Assalamualaikum Pak Haji, ini sembako, ambil gak? Kasih orang gak? Gue aja butuh, Ustaz. Jadi seperti itu. Kalau itu konteksnya pilkada beda ya. Kadang-kadang kita akan hidup seperti itu ya. Ya kadang saya gitu, ujuk-ujuk. Padahal gini ya Pak ya, orang memberi itu tadi karena memuliakan orang yang diberi itu tadi, memuliakan. Padahal yang diberi itu tadi bukan sesuatu yang wah gitu, standar saja. Tapi bukan dinilai apa yang diberi, tapi melihat begitu senangnya, begitu antusiasnya, apresiasinya orang yang memberi itu, maka Bapak jangan sempat menolaknya, ambil saja Pak, ambil. Wah itu kalau diambil senang nggak Pak orang yang memberi? Senang. Coba kalau Bapak dikasih orang, Pak mohon maaf, kecewa nggak orang Pak? Kecewa. Ini yang dilakukan Nabi pada Umar bin Khattab. Yang penting tidak meminta, itu dia. Nah, Umar tidak minta. Umar tidak minta, maka ambil saja. Tapi ingat, kalau memang itu mau ya, supaya lebih mulia lagi, disedekahkan kepada orang lain. Jadi kata orang itu Pak, ternyata nggak boleh norak rezeki ya. Itu dia. Apa kata orang? Rezeki tidak datang dua kali. Jadi seperti itu. Ini ada, dan hadisnya ini rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini sangat kuat. Ya, jadi gitu. Sedikit, berapa hadis lagi Pak di situ Pak? Satu ya? Enggak, satu lagi itu. Wa an Qabisah, ya. Kita selesaikan satu lagi Pak ya, nanggung Pak ya. Wa an Qabisah bin Mukharib al-Hilali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alah la tahillu illa li ahadi salasah. Rajulun tahammala hamalah fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha summa yumsik wa rajulun asabat hujaihatun ijtahad malah fahallat lahu al mas'alah hatta yusiba qiwaman min aish wa rajulun asabat faqatun hatta yaquma salasa min zawil hijai min qaumihi laqad asabat fulanan faqah fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aishin fama siwahunna minal mas'alah ya qabisah suhtun yakuluha sahibuha suhtan rawahu Muslim. Nah ini hadisnya agak susah ini dipahami ya, luar biasa ini. Kita artikan saja. Hadis dari Qabisah ibnu Mukharik Al-Hilali, semoga Allah meridai beliau, berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya meminta-minta tidak dihalalkan kecuali bagi salah seorang di antara tiga kelompok. Minta-minta itu nggak boleh kecuali tiga hal, yakni orang yang menanggung hutang orang lain. Orang lain, itu tadi gharib ya, menanggung hutang orang lain. Ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya. Kemudian ia berhenti. Orang yang tertimpa musibah, yang kedua, orang yang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Kalau udah mapan boleh berhenti ya, orang yang dapat musibah. Dua. Yang ketiga, dan orang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga tidak ada tiga orang dari kaumnya yang mengetahuinya mengatakan si fulan ditimpa kesengsaraan hidup. Ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Jadi pertama, siapa tadi boleh meminta-minta? Orang yang untuk melunasi utang orang lain. Yang kedua, ketimpa musibah.
Kalau udah hartanya sudah habis lah, maka dia boleh minta-minta. Yang ketiga, orang yang hidupnya sengsara, tertimpa sengsara ya, maka boleh sampai dia mapan, sampai dia cukup. Meminta-minta selain 3 hal itu waiqobiso adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram. Jadi gak boleh minta-minta itu. Pertama, bagi orang yang tertimpa musibah, nggak ada lagi hartanya habis, boleh. Yang kedua, orang yang hidupnya sengsara ya, mungkin karena lagi rezeki lagi seret lagi segala macam, boleh. Yang ketiga adalah apa tadi Pak? Iya, orang yang berhutang, orang yang melunasi hutang orang lain, membayar hutang orang lain itu boleh. Jadi ini 3 hal yang harus dipahami, yang boleh meminta, selainnya itu tidak boleh meminta. Cukup selesai Pak ya hadisnya? Habis Pak? Habis. Berkaitan tentang sedekah tadi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Silakan Pak Haji. Sebentar Pak Haji ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zakat, tadi Ustaz telah menjelaskan bahwa zakat adalah mengeluarkan kotoran. Bisa dijelaskan lebih spesifik kotoran yang dimaksud itu adalah apa? Terus sebab kita harus mengeluarkan zakat dari hasil kita bekerja, itu juga harus mengeluarkan 25%. Apakah itu termasuk dalam kotoran? Terus kalau harta yang terdapat, kita boleh mengumpulin kotoran yang dimaksud apa ada yang disebut kotoran itu ada unsur-unsur tertentu atau hanya istilah saja sangat spesifik. Terus kedua, masalah pemberian orang lain. Kalau yang memberikan itu punya niat tertentu, apakah kita harus menerima? Karena pemberian itu kan harus sudah memberikan ikhlas tanpa ada unsur-unsur tertentu, tanpa ada niat tertentu. Mohon dijelaskan lebih detail Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, waalaikumsalam. Ya, maksud makna kotoran ini tentu bukan ungkapan istilah yang vulgar. Wah, saya kasih Bapak kotorannya, bukan begitu. Itu bagaimana supaya harta yang kita miliki kan bersih. Zakat itu apa? Zakat adalah membersihkan dari harta yang kita miliki. Maka itu kita berikan kepada orang lain. Tapi Bapak jangan coba-coba saya berikan zakat saya kepada saya, Bapak ini kotoran saya ya Pak. Nah nanti ditimbukin orang, kita bukan. Itu hanya makna majazi. Apa makna majazi? Supaya kita harta kita bersih, diri kita bersih, kita selesaikan, kita bayar zakat. Tapi bukan berarti contohnya beras ya, zakat fitrah itu beras kita kasih, wah itu kotoran itu, wah bukan. Ini hanya bagi kita sendiri, bagi kita supaya harta kita suci, maka diberikanlah harta yang kita miliki. Itu maknanya makna majazi Pak ya. Jangan diterima jangan diungkapkan tanpa dianalisis kembali, bahaya itu ya. Ayo kita kasih kotoran kita semua orang, bukan gitu ya. itu Pak. Yang pertama, yang kedua, ketika orang memberi kita, masalah ikhlas enggak tidak, itu urusan kita kepada Allah ya. Karena enggak bisa tidak ada wewenang kita bisa menilai orang itu ikhlas atau tidak ya. Indikasinya mungkin bisa, indikasinya supaya tapi pertanyaannya Pak, ketika dia memberi itu dipublish, apakah itu tidak ikhlas? Belum tentu. Apakah orang yang memberi tidak dipublish itu dia ikhlas? Belum tentu. Ini di sini Pak. Ada orang, saya wakaf ke Masjid Bani Umar. Pak mau dikasih tahu namanya nggak? Dipublish, nggak usah, hamba Allah saja. Pulang kita biar tahu dulu orang-orang itu siapa hamba Allah itu. Akulah kan sebetulnya. Itu nggak ikhlas. Tapi ketika ada orang memberi infak sedekah ya, ataupun dia beri ke masjid, tulis saja nama saya Pak, nggak apa-apa. Motivasi saya mendapat ridha Allah dan untuk memberikan edukasi kepada orang-orang supaya mau rajin bersedekah. Pertanyaan mana yang bagus Pak? Ya, maka oleh karena itu kecuali kalau memang orang pilkada, itu jelas motifnya. Kalau itu pilkada sudahlah,
pilkada, caleg, pilpres, itu udah paham lah kita. Boleh kita menolaknya? Boleh. Ya, gimana Pak? Nah, hati-hati. Tapi jarang orang menolak, ya, ambil aja gitu. Nah, jadi begitu Pak. Kalau itu jelas. Tuh, karena dia selama ini juga nggak pernah memberikan, ada maunya aja. Ya, boleh kita menolak supaya tidak terindikasi yang aneh-aneh. Boleh, silahkan. Begitu Pak ya. Sayang Ustadz, beda konteksnya. Yang tadi yang kategori yang hadis yang Nabi memberi kepada Umar tadi, nggak boleh menolak karena memang itu niatnya itu ikhlas karena Allah, bukan karena yang aneh-aneh. Lah Nabi ngasih kok. Nabi yang ngasih kepada Umar, kan niatnya nggak pasti nggak yang aneh-aneh kan. Tapi Nabi Umar menolaknya. Ya. Tapi Nabi mengatakan jangan, ambil, simpan untuk sedekah. Begitu. Kalau Bapak kira-kira dikasih serangan pajar, diambil kasih orang atau agak sulit juga kita itu kan. Nah. Jadi gitu Pak Haji ya. Oke Pak Haji ya. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dan keluarganya tidak boleh terima sedekah. Itu sampai, maksudnya pertanyaan saya sampai keturunan gitu Pak Ustaz. Sebab ada satu santri pengalaman saya di sini, dia itu kan hidupnya dari sedekah orang-orang. Santri itu santri tahfiz, hadis dan tahfiz Quran. Ada satu anak bernama Habib, Ustaznya, kamu nggak boleh gratis di sini, kamu harus bayar karena keturunan Rasulullah. Rasulullah tidak boleh terima itu. Nah dia lapor ke orang tuanya, ya kalau kita bayar. Apa memang begitu? Ya, jadi yang dikategorikan keluarga Nabi Muhammad itu apakah hanya sekedar di masa Nabi hidup atau setelahnya? Ya. Jadi kalau berdasarkan hadis ini memang itu keluarga Nabi. Ali Muhammad itu tidak terputus. Ya, Ali. Dan masuklah keturunan-keturunan beliau itu sampai sekarang. Jadi begitu. Ya. Ya, bukan berarti pada masa yang Nabi hidup saja gitu, Ali Muhammad. Karena yang penting dipastikan bahwa dia adalah keluarga Nabi Muhammad. Begitu Pak Haji ya? Iya. Iya, iya. Karena dia Ali Muhammad. Jadi bukan hanya keluarga di masa Nabi masih hidup saja begitu. Karena mereka itu keluarga besar Ali Muhammad karena zuriyah kan, zuriyah itu. Ya mau dipanggil Habib enggak terserahlah. Yang penting pesan saya ketika dia mengklaim bahwasanya itu adalah keluarga Nabi, tolong perilakunya sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar supaya Nabi itu tidak dijelek, biar Nabi itu enggak jelek. Ya, karena kan gitu. Klaim-klaim ini kan pada akhirnya kita khawatir nanti enggak seperti itu kan gitu. Ya, kita menghormati Ali Muhammad, zuriyah Nabi itu kita hormati, kan seperti itu. Tapi sekarang banyak mengklaim mengatasnamakan Habib segala macam, akhirnya untuk kepentingan pribadi. Ya, kultusnya itu kan, itu. Iya, sedang rame. Kalau Indonesia itu nggak rame itu bukan Indonesia gitu. Ya, Balawi ya kan. Nah, jadi seperti itu. Tetap yang penting ini saya ingin mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam harus kita hormati bahwa itu adalah zuriyah Nabi. Tapi harus dipahami ketika dia klaim itu adalah zuriyah Nabi, buatlah contoh perilaku sama seperti kakeknya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak gitu ya gimana coba? Yang mulia siapa? Yang mulia bukan karena Habibnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Jadi begitu ya Pak Haji ya, Bapak Ibu sekalian. Kita ta'ajib lah begitu. Ada lagi silahkan. Kalau hamil itu bagiannya berapa persen? Jadi bagian zakat itu sebetulnya tidak ada persentasenya yang pas. Yang terpenting prioritaskan fakir
Fakir miskin, jangan amil ngambil yang gede, fakir miskinnya kecil, itu nggak boleh. Apalagi amil kan boleh orang kaya, kan tadi dapat bagian tadi kan. Jadi seperti itu, yang layaknya saja Pak. Oh iya dapat. Makanya tadi saya agak, kalau yang panitia dadakan itu sebetulnya bukan amil sih. Ya panitia Ramadan, Idul Fitri kan dadakan itu kan. Nah, itu biasanya kalau amil itu dapat SK ya dari pemerintah, seperti Basnas RI itu ada itu SK-nya. Jadi begitu Pak ya, dapat bagian ada 15 orang, tapi terkadang banyakan bagian amil daripada orang fakir miskin. Haji mumpung. Ya jangan seperti itu. Gitu Pak ya. Ya silahkan saja. Dia ada bagian dari amil atau sabilillah, silahkan saja. Ada lagi Pak? Silakan Pak Haji Hanafi. Waalaikumsalam. Iya. Kadang kita kan hidup punya masjid itu kan dari infaknya jamaah. Kita mengelola dananya jamaah yang di kita. Tapi sekarang ada aja kan orang yang datang kadang dia mengaku musafir lah, mengaku keluarganya sakit lah, mengaku ini, yang memang kemudian meminta bantuan dari masjid. Nah kita kan kadang tidak punya waktu untuk verifikasi apakah ini benar atau tidak gitu ya. Ya akhirnya kita balik ke kita kan, ini mau dikasih apa enggak sekarang gitu kan. Tapi nggak dikasih di mana, nggak dikasih sekarang kita juga timbang lihat ini amanahnya kita nih. Gimana caranya gitu? Apakah ya kasih aja gitu, gimana gitu? Kita memberi itu tidak mesti tahu siapa identitas yang diberi. Selama dia seperti itu kasih saja Pak. Kan nggak juga untuk memverifikasi datanya juga itu bisa terjadi, tapi kan tidak mungkin. Sama juga ada orang datang ke rumah, datang minta, ya biasalah datang orang ke rumah kan, Pak tolong Pak kami dari ini, kasih saja. Masalah nanti itu motifnya untuk apa, serahkan kepada Allah. Begitu juga dengan DKM tadi, kasih aja Pak. Ternyata nanti pada akhirnya untuk yang aneh-aneh itu di luar nalar kita, gitu Pak Haji ya. Kemarin ada kebetulan orang datang lah, tapi kita tahu dia bawa mobil kan. Dia pakai mobil terus minta katanya keluarganya ada yang sakit, anaknya yang sakit apa gitu kan. Ya setengah kita juga bingung nih, kita nggak dikasih kok dia pakai mobil gitu ya, dikasih kok kita jadi seolah kita ini amanahnya jemaah yang diikut kita ini gimana nih pertanggung jawabannya gitu kan. Iya, pertanggung jawabannya nggak masalah, kasih saja. Orang yang seperti itu kan boleh juga menerima kan begitu. Terlepas nanti bagaimana motif dia seperti itu, kita di luar nalar kita kan seperti itu. Kasih saja. Yang penting bukan untuk kepentingan kita pribadi, itu aja. Ya, begitu Pak ya. Karena uang umat itu tanggung jawab. Uang umat itu supaya yang ideal itu ya dioperasionalkan, jangan diumpet-umpetin aja gitu ya. Gitu Pak ya. Cukup. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Insyaallah kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.